Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Maharani dengan NIM 19 19 10 50 1065 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Kebetulan saya dari PWK kelas A, dan untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat layout sebuah peta dan sampai ekspor peta yang telah kita olah, file peta yang telah kita olah. Pada video-video sebelumnya saya juga telah membuat tutorial bagaimana digitasi, bagaimana rektifikasi, mengolah data di ArcGIS atau yang lainnya. Dan mungkin pada video kali ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang, kemarin kan kita membuatnya kan dengan ArcGIS nih, digitasi dengan ArcGIS, sertifikasi dengan ArcGIS, atau mengolah data juga dengan ArcGIS. Jadi mungkin saya kali ini akan memberikan informasi sedikit apa manfaat ArcGIS nih dalam dalam dunia seperti saya dan dunia perkuliahan atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya manfaat ArcGIS ini sangat beragam, sangat banyak banget beragam. Karena tidak hanya bidang tata kota yang memakai aplikasi ArcGIS ini, mungkin bidang-bidang lain sudah menggunakan aplikasi ArcGIS ini. Untuk saya sendiri, yang saya rasakan manfaat ArcGIS ini, semisal yang pertama semisal kita ingin mengetahui jumlah kayak mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan rumah kita. Kayak misalnya kita ingin mengetahui fasilitas peribadatan nih, kayak gereja atau masjid, musola, dan semisal kayak fasilitas pendidikan, berapa jumlah TK, berapa jumlah SD, SMA, atau yang lain sebagainya. Dan menggunakan ArcGIS ini kita bisa mengetahui berapa jumlah fasilitas yang ada di lingkungan rumah kita. Untuk selanjutnya, mungkin manfaat yang kedua bagi saya, ArcGIS ini software yang penting dan sangat berguna bagi bidang tata kota. Karena dengan ArcGIS ini kita bisa memvisualisasikan perencanaan kita kepada orang atau audiensnya agar mudah dipahami. Jadi dengan ArcGIS ini kita bisa biasanya kan mengolah peta nih. Nah, peta ini bisa tersampaikan dengan mudah dipahami untuk audiens. Dan mungkin untuk manfaat yang ketiga, biasanya kalau misalnya kita mahasiswa perencana nih, kan kita sering banget survei untuk mendapatkan data-data yang memang harus dilakukan dengan survei langsung. Jadi kita harus melihat data, melihat kondisi existing, dan kita survei dengan data yang kita butuhkan. Namun seperti kondisi saat ini, pandemi kita lagi kena musibah pandemi COVID seperti ini, jadi kita tidak bisa melangsungkan tugas survei tersebut. Kita tidak bisa survei langsung, melihat kondisi existing langsung, karena memang mempunyai resiko yang besar. Jadi nih, ArcGIS ini bisa jadi solusinya untuk kita mendapatkan data-data existing. Kayak misalnya kita ingin mengetahui luasan RTH. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kan udah dijelasin kalau RTH itu luasannya sebesar 30% dari luasan kota. Nah, kita nggak bisa kan kayak kita mau survei tapi ya dalam kondisi seperti ini nggak bisa kan. Nah, dengan ArcGIS ini kita bisa nih mengidentifikasi, bahkan mengukur luasan dari RTH tersebut. Jadi dengan ArcGIS ini kita bisa mengetahui guna lahan dari suatu kawasan apakah sudah memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan di dalam undang-undang atau belum. Jadi kita bisa mendapatkan data seperti yang di kondisi existing, seperti kita melakukan survei langsung tanpa kita harus datang ke tempat atau ke lokasi penelitian. Jadi banyak banget memang
manfaat dari ArcGIS, mungkin itu 3 poin yang mungkin saya rasakan saat seperti ini. Dan langsung aja kita akan membuat layout peta hingga ekspor petanya ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat tutorial untuk pembuatan layout peta. Nah, untuk sebelumnya kita di sini saya sudah memasukkan base map dari petanya. Saya menggunakan base map ini, World Imagery. Untuk menambahkan base mapnya, kita bisa klik di sini add data, nanti klik add base map. Nah, muncul seperti ini. Kita tinggal klik imagery, lalu kita klik add. Kemudian ini merupakan wilayah dari rumah saya yang berada di Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya saya sudah mendigit batasan dari RW saya, satu RW saya. Kita coba tampilkan, sudah saya masukkan, tinggal kita tampilkan. Nah, ini batasan RW-nya, lalu ini lahan terbangunnya, ini jaringan jalannya, dan ini yang terakhir yaitu batas RT-nya. Kemudian setelah kita masukkan semua dari elemen petanya, sudah jaringan jalan, lahan terbangun. Sebenarnya untuk sungai ini terdapat di sekitar sini, cuman nggak masuk delineasi saya di sekitar sini dan sini. Cuman ini nggak masuk delineasi saya, jadi saya tidak memasukkan untuk unsur geografi seperti sungai ataupun rel kereta api. Di sini tidak ada. Jadi rel kereta api nanti adanya di sekitar perkotaan di sebelah sini, jadi rumah saya agak masuk. Lalu kita akan mulai untuk membuat layout petanya. Kita klik bagian di sini kiri, kita klik layout view. Kebetulan ini sudah berbentuk landscape karena sudah saya atur. Untuk pada awalnya sebenarnya bentuknya seperti ini. Sebenarnya seperti ini, bentuknya portrait. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk mengubah bentuk peta yang semula potret menjadi landscape, caranya kita klik file di sini, lalu klik pack and print setup. Nah, di sini ada pilihan potret atau landscape. Kita pilih landscape. Lalu kita klik OK. Nah, jadi berubah seperti ini tampilan dari petanya, view petanya. Untuk itu kita akan sebelumnya kita akan membuat grid dari peta ini. Kita bisa klik layer di sini, lalu klik properties. Di sini saya sudah membuat grid. Jadi kalau ingin membuat new grid, kita bisa klik new grid di sini. Nah, kita tinggal next. Karena ini tidak terlalu luas atau hanya sebatas dari satu RW, jadi kita tidak perlu interval yang banyak. Misal kita gunakan 5 sudah cukup. 5. Kita bisa next, dan saya akan pakai yang misal pakai ini ya. Kita klik OK. Misal kita pakai yang barusan kita bikin, kita klik OK. Nah, intervalnya 5 nih teman-teman. Lalu misal kita ingin mengubah bagian sisi kiri dan sisi kanan menjadi vertikal nih, kan kayak nggak rapi gitu ya kalau misalnya bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa ubah nih, caranya sama, kita klik properties tadi. Nah, pada ini kita klik properties, lalu di sini labelsnya kita left and right. Kita klik OK. Tunggu.
maaf ada kesalahan. Sebentar, properties, left dan right, kita klik OK, Nah, jadi nanti bentuknya akan berubah seperti ini. Jadi mengikuti apa ini seperti ini. Semisal kita ingin mengecilkan petanya untuk membuat garis atau kita akan membuat garis tepi pada layout ini agar hasilnya rapi. Kita bisa menggunakan fitur penggaris di sini. Jadi kita bisa atur semisal segini garis tepinya, sebelah sini juga seperti itu kita bisa atur. Ini atasnya juga kita atur semisal udah. Bagian bawah juga atur sesuai. Nah, setelah itu kita akan membuat garis tepinya menggunakan rectangle di sini. Nah, di sini ada pilihan rectangle, kita klik, lalu kita akan membuat garis tepinya. Tidak kelihatan. Mengikuti garis yang telah kita bikin sebelumnya, jadi bisa rapi. Nah, kita ikutin garis yang telah kita bikin. Oke. Lalu kita klik kanan, klik properties. Untuk bagian fill colornya ini kita bikin no color. Lalu untuk outline colornya kita bisa pilih warna hitam, dan ketebalan garisnya kita bisa pilih 2. Kita klik OK. Nah, garisnya bisa kita hilangkan dahulu agar terlihat bagaimana penampilan dari layoutnya. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa bikin legenda. Untuk bikin legenda, kita bisa bikin garis seperti tadi agar lurus, agar hasilnya bagus. Kita rectangle lagi. Kita klik kanan, properties, seperti tadi, no color, warna hitam. Ketebalannya bisa pakai 2, boleh 2. Oke, kita hilangkan penggarisnya. Nah, pada bagian kanan dari layout ini kita bisa bikin legenda, bisa bikin nama peta, dan insert peta juga bisa. Jadi caranya seperti ini. Kita akan membuat rectangle seperti tadi. Kita bisa garis dahulu agar garisnya bisa pas. Sebelumnya kita akan membuat layout yang seperti ini. Nah, jadi di sini kan tertera pemerintah Kota Malang, rencana tata ruang wilayah, judul petanya, ini legenda, ini skalanya, ini insert petanya. Jadi kita akan membuat seperti ini, cuman kita tidak terlalu lengkap membuatnya. Untuk itu, yang pertama mungkin kita akan membuat seperti ini, ada logo dan juga instansinya. Jadi kita bisa bikin garis di sini terlebih dahulu. Nah, kita paskan, misal gini. Nah, oke, kita bikin bentuan garis ini, lalu kita line di sini.
kita tinggal garis sesuai dengan garis yang telah kita bikin. Oke, kita hilangkan garisnya. Nah, kita bisa masukkan insert picture-nya. Kita masukkan logo. Kita bisa atur besarnya. Kurang kecil. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan teksnya. Bisa untuk mempertegasnya kita bisa blok di sini. Nah, udah. Selanjutnya coba kita lihat, kita akan buat judul petanya. Kita bisa bikin seperti tadi, garis. Nah, untuk bantuan agar bisa rapi. Oke, kita tambahkan teks untuk petanya. Oke, nah sudah muncul. Kita sesuaikan, misalnya kurang besar kita bisa fontnya kita bisa besarin, misal 12. Oke, salah geser. Di tengah. Ini yang kita hilangkan dulu. Kita bisa atur untuk ke atas. Nah, udah. Selanjutnya legenda. Oke, kita bisa bikin legenda dengan cara kita akan buat garisnya dulu. Nah, kita hilangkan. Legenda di sini bisa langsung otomatis dengan cara klik insert. Nah, legend di sini. Oke, udah. Ini map layer ini merupakan dari apa saja yang tertulis di sini. Jadi bisa kita hapus ini. Misal kita nggak perlu ini, jadi ini nggak perlu. Terus ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Jadi tinggal batas RT, jalan, lahan terbangun, sama batas RW 03. Kita klik next. Maaf agak lama. Next. Oke, udah jadi legendanya. Misal kita mau ubah legenda gitu ya. Legenda. Oke, udah jadi legendanya. Kita taruh di tengah. Ya legendanya udah jadi.
jadi. Lalu selanjutnya arah mata angin dengan skala peta. Sama seperti legenda, arah mata angin dan petanya. Bentar, kita akan bikin garisnya dulu. Kita hilangkan garisnya. Udah, kita bisa insert di sini. Untuk arah mata anginnya pakai not arrow. Nah, saya akan pilih yang ini. Sesuai selera, banyak pilihannya. Sini, lalu untuk scale bar-nya kita klik di sini. Misal kita pakai yang ini, dua. Ini kita atur untuk meters. Oke, kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita bisa tambahkan, lalu kita bisa tambahkan tulisan teks skala. Besarkan fontnya agar nampak jelas bahwa ini skala petanya. Oke. Lalu yang terakhir yaitu insert peta. Untuk membuat insert petanya, kita akan membuat layers baru. Nah, kita tambahkan data frame dulu. Oke. Data frame ini kita bisa atur ukurannya sesuai dengan kotak yang telah disediakan di sini. Kita bisa atur segini. Nah, oke. Kita kecilin ke bawah. Untuk data frame sendiri nanti kita akan memasukkan administrasi desa. Nah, setelah administrasi desa, kita akan menambahkan dari deliniasi kita yang telah kita digit. Batas mana tadi ya? Oke. Untuk memperjelasnya mungkin kita akan pakai warna merah. Oke, kita perbesar dulu sampai terlihat di mana. Nah, ini sudah terlihat merahnya ini. Kita akan zoom terus sampai terlihat. Nah, sudah terlihat. Kita zoom. Kita zoom lagi, zoom terus. Nah, sudah terlihat bahwa ini menandakan wilayah dari peta yang telah kita olah. Setelah insert peta, kita akan menambahkan sumber petanya. Kita bisa buat garis dulu seperti yang awal. Oke, kita hilangkan. Nah, tambahkan teks sumber. Jadi sumbernya yang pertama yaitu SHP RDI 25 Badan Informasi Geospasial.
Imageri. Oh maaf salah tulisannya, kita ubah dulu. Imageri betul. Oke, selesai sumber petanya. Sudah selesai untuk sebentar kita rakit dulu. Untuk di sini kan base mapnya udah terlihat citra nih. Untuk itu, untuk memperjelas bahwa ini lahan terbangunnya, bisa kita atur transparansinya. Di sini kita klik batas areanya, properties, display. Kita bisa atur transparansinya 50. Oke, agar terlihat lebih jelas. Setelah jadi data peta olahan yang kita telah digit, kita buat legenda, insert peta juga, kita udah membuat semuanya. Lalu kita akan ekspor petanya. Kita klik file, export map. Di sini pilih file PDF. Nah, kita kasih peta. Terus 03 atau sama seperti tadi, lahan terbangun. Sebentar. Tunggu. Oke, sudah. Lalu kita akan save as peta lahan terbangun. Ini oke. Nah, sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.